Salam sejahtera untuk kita semua, umat beriman yang terkasih. Kembali saya Romo I Gusti Bagus Kusumawanto PR selaku Pastor Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar mengucapkan kepada semua umat beriman, secara khusus umat Katolik Santa Maria Ratu Rosari Gianyar, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, pengalaman Paskah yang dialami oleh murid-murid Tuhan tidak melaporkan secara detail dan jelas, secara dari waktu ke waktu, dari saat ke saat peristiwa kebangkitan Tuhan. Kalau kita membaca kitab suci dengan cermat. Namun, kebangkitan Tuhan Yesus adalah merupakan kesaksian iman dari orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Paling tidak ada 6 ayat yang membuktikan kesaksian orang-orang yang menjumpai Yesus telah bangkit. Maka pada saat ini sebagai gembala saya ingin meneguhkan tentang peristiwa kebangkitan Tuhan itu. 6 ayat berikut menjadi bukti bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul bab 13 ayat 30 yang mengatakan, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Berarti Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kesaksian dari para rasul yang juga hidup bersama dengan Yesus. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 30. Yang pertama. Ayat yang kedua adalah Kisah Para Rasul lagi bab 2 ayat 33. Yang mengatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dengan jelas bahwa Kisah Para Rasul membuktikan mereka telah melihat, mereka menyaksikan, yaitu peristiwa Yesus yang bangkit. Yang ketiga, ayat yang ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh bangkit. Dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 14 yang mengatakan, karena kami tahu Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Ini juga membuktikan bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Yang keempat, dari Injil Yohanes bab 21 ayat 14 yang mengatakan, inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tidak ditulis detil, tidak ditulis secara historis, tapi historis dengan kesaksian imannya. Karena perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit. Kemudian yang kelima, bukti bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Injil Matius bab 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya. Dan jelas sekali. Dan terakhir yang keenam adalah Injil Markus bab 16 ayat 9 mengatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara-saudari terkasih, dengan 6 ayat tentang kebangkitan Yesus, kita sebagai umat Kristiani percaya
bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Karena itu, sebagai gembala, saya ingin meneguhkan kepada Anda, apa yang harus kita lakukan? Maknanya apa dari ke-6 ayat yang menunjukkan Yesus sungguh bangkit pada perayaan Paskah di tahun 2021? Saudara-saudari terkasih, mari kita lihat realita hidup kita. Ya, realita yang ingin menunjukkan bagaimana gereja harus menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam ensikliknya Fratelli Tutti. Dia melihat kenyataan dunia kehidupan kita sekarang ini diliputi, dinaungi dengan awan gelap. Dan kita tidak ingin menjadi orang-orang yang pesimistis dan hanya meratapi situasi kita. Mengapa? Karena kita melihat dalam kehidupan dunia ini, di mana orang semakin dekat terhubung oleh karena teknologi informasi, ya, oleh karena teknologi di mana manusia semakin didekatkan meskipun berjarak jauh, tetapi tidak selalu menjadikan hal itu kita hidup sebagai saudara. Tidak hidup sebagai saudara. Maka kita mengajak untuk memandang realitas ini dengan kacamata terang Injil, yaitu kebangkitan Tuhan dengan penuh harapan, iman, dan kasih. Saudara-saudari terkasih, dua bukti yang kita lihat dalam kitab suci, yaitu tentang kesaksian para rasul dan juga makam yang kosong, ingin mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Kalau melihat situasi sekarang ini, di mana terjadilah ya apa yang dikatakan sebagai sebuah situasi manusia tercabik-cabik oleh karena ideologi satu sama lain, ya, bahkan saling membunuh, satu sama lain saling membuli, persekusi sesama saudara. Anda lihat di negara-negara, ya, banyak sekali persoalan hidup. Nah, apa yang dibuat oleh gereja? Kemajuan teknologi mestinya harus membantu orang melihat sesama saudara sebagai dirinya sendiri. Semangat untuk melihat semua adalah saudara, terutama mereka yang mengalami penderitaan. Bagaimana gereja hadir menghadirkan Yesus Kristus yang bangkit, membawa optimisme, harapan dunia baru, ya, dengan kesaksian hidupnya, yaitu apa yang disebut, mari kita mengembangkan yang disebut dengan inklusi sosial. Inklusi sosial artinya apa? Artinya gereja harus menghadirkan sebagai tempat rumah di mana semua orang adalah saudara, semua orang yang sakit disembuhkan, semua orang yang menderita ditolong, disehatkan, semua orang yang mengalami masalah dicarikan jalan keluar, semua orang yang membutuhkan pertolongan satu sama lain saling membantu. Inilah diharapkan terjadi apa yang disebut inklusi sosial. Kebangkitan Yesus Kristus meyakinkan kita semua untuk melakukan karya pastoral dengan semangat inklusi sosial. Fratelli Tutti, semua adalah saudara. Kalau di Bali, menyamo braya, semua adalah saudara. Terlebih umat kita sendiri sebagai umat Katolik. Dan itulah kesaksian yang dibutuhkan di zaman sekarang. Oleh karena apa? Oleh karena situasi satu sama lain sepertinya ada jurang, ada pemisahan, ada rasisme,
di antara kita manusia. Maka Hari Raya Paskah harus menjadi hari raya semangat membangun inklusi sosial, di mana iman akan kebangkitan Kristus membuat kita semua, mengajak semua orang untuk menyatukan dirinya. Kamu adalah sahabatku, kamu adalah saudaraku. Saudara-saudari terkasih, karena itu di tahun 2021 Keuskupan Denpasar dengan tema Gereja Bersaksi, saatnya yang tepat, gereja harus membangun suatu sikap peduli terhadap sesama. Saya salut terhadap panitia dengan gerakan People Helping People. Meskipun mungkin tidak semua terjangkau, namun gerakan ini tidak berhenti pada Hari Raya Paskah, terus dilanjutkan agar supaya kita bisa membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita membangun spiritualitas hati yang peduli terhadap sesama kita. Dengan itu, gereja mewartakan kebangkitan Tuhan. Yang pesimis dibangkitkan menjadi optimis. Yang sakit disembuhkan menjadi sembuh. Yang mengalami masalah diberikan jalan keluar supaya diangkat martabat kehidupannya. Saudara-saudari terkasih, selamat Hari Raya Paskah. Semoga Anda semua memiliki hati yang sukacita karena Yesus Kristus sungguh telah bangkit. Yesus Kristus bersama kita memberi harapan agar supaya hidup kita menjadi lebih baik. Mari kita bangun persaudaraan sejati dengan memberi kesaksian peduli terhadap sesama melalui gerakan inklusi sosial, di mana sesama kita saudara kita, dan kita menumbuhkan suatu gereja yang menghadirkan kerajaan Allah. Selamat Hari Raya Paskah dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar. Semoga Tuhan memberkati Anda. Amin.